permisi Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak. Ya, Silakan terima duduk. kasih. Dengan Mbak siapa ya ini? Oh, saya Farah Bu, yang tadi malam janjian mau ketemu Ibu hari ini. Oh, Mbak Farah yang bikin janji sama Ibu mau ketemu buat konseling itu ya? Iya, betul, betul. Oke, baik. Ngomong gimana nih kabarnya Mbak Farah? Alhamdulillah saya sehat-sehat. Kalau Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah Ibu juga sehat. Gimana tadi perjalanannya Mbak Farah? Eh, nggak seberapa macet sih Bu, tapi ya sedikit gerimis. Mendung? Nggak apa-apa. Iya, mendung. Jadi dari rumah sampai sini agak mendung, terus Iya. saya jaga-jaga. Hujan nggak ya ini, ternyata ya gerimis sedikit sih, tapi nggak lama. Di sini juga baru mendung tadi, gerimisnya baru aja. Baru Iya. datang. Oke, mungkin sebelum kita mulai kita perkenalan diri dulu ya biar lebih jelas, maksudnya biar lebih tahu. Jadi perkenalkan, nama Ibu Eva Nanda Nurlitasani, biasa dipanggil Eva, Bu Eva. Untuk Mbak Farah, silakan perkenalan diri. Baik, nama saya Farah Ibratiwi, biasa dipanggil Farah. Saya tinggalnya di Sidoarjo. Oh, di Sidoarjo. Mbak Farah sekarang kegiatannya apa? Saya kuliah Bu, Kuliah di mana Mbak? di Adibuana, Adibuana Menanggal. yang di Nagel. Oh, yang di Nagel. Di Nagel. Kos Mbak Farah? Enggak Bu, PP saya. Oh, PP dari Sidoarjo. Iya, Nggak jauh Mbak. enggak sih, ya lumayan sih Bu, 45 menit lah kalau enggak macet. Tapi kalau macet ya bisa sampai 1 jam. Jauh ya. Ya, Untungnya lumayan. sekarang masih daring ya, jadi nggak Iya, perlu betul. PP lagi. Iya, enggak perlu riwa-riwi, capek juga sih sebenarnya. Iya, kenapa nggak ngekos aja? Karena kan juga ayah saya juga kerjanya di daerah Nagel Bu, jadi kalau saya ngekos tuh kok bapak saya aja bisa, kok saya nggak bisa, kayak gitu loh Bu. Jadi kayak ya sungkan juga sih, lumayan deket kok. Iya. Oke, baik kalau begitu. Mungkin di sini Mbak Farah sudah pernah mengikuti konseling? Kalau konseling kelompok sih dulu waktu SMA Bu pernah baru-baru. Kalau yang konseling individu ini saya baru ini sih baru. Oh, yang bareng-bareng dulu berarti konseling kelompok ya? Oke. Kalau begitu sebelumnya Ibu akan ulas sedikit lagi tentang konseling. Jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk membantu mengentaskan permasalahan konseli secara mandiri. Jadi di sini Ibu sebagai konselor dan Mbak Farah sebagai konseli. Nanti Ibu akan membantu Mbak Farah untuk membantu menyelesaikan permasalahan Mbak Farah dan membuat Mbak Farah agar tidak ketergantungan kepada Ibu. Artinya Mbak Farah bisa mandiri dalam menyelesaikan permasalahan Mbak Farah sendiri, begitu ya. Oke, bisa dipahami ya Mbak Farah? Bisa Bu. Oke, selanjutnya di dalam proses konseling ini juga ada asas-asasnya Mbak. Jadi yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, dalam asas ini itu Ibu sebagai konselor akan menjaga dengan erat apa saja yang Mbak Farah ceritakan kepada Ibu, apa saja yang kita bahas dalam pertemuan kita kali ini, begitu. Jadi Mbak Farah tidak perlu khawatir kalau permasalahan Mbak Farah ini akan diketahui oleh selain kita berdua. Oke, berarti kalau misalnya saya cerita semua masalah saya itu enggak akan tersebar ya Bu, ya ke orang-orang, karena kan kadang-kadang ada tuh sesama guru atau sesama konselor tanya tuh dia itu ngapain kayak gitu kan, jadi ya saya nggak perlu takut kalau Ya, karena asas kerahasiaan ini, jadi apapun yang kita bahas itu aman. Itu akan menjaga dengan erat apa saja yang Mbak Farah katakan kepada Ibu, gitu ya. Iya. Jadi selanjutnya ada asas keterbukaan. Nah, di sini Mbak Farah sangat diperlukan untuk terbuka pada Ibu, untuk menceritakan permasalahan Mbak Farah secara detail dan tidak ada yang ditutupi. Karena nanti kalau ada ditutupi, takutnya akan terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi gitu. Jadi pencapaian tujuan kita nanti tidak bisa tercapai sepenuhnya, gitu ya Mbak Farah. Lalu ada juga asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan ini artinya konseli datang untuk melakukan proses konseling atas kemauan dirinya sendiri dan merasa sukarela mengikuti proses konseling gitu. Jadi apakah Mbak Farah sukarela atau mungkin ada yang memaksa Mbak Farah untuk datang konseling? enggak sih Bu, ini saya sukarela sih, saya memang ingin melakukan konseling. Oke, baik, bagus sekali Mbak Farah kalau begitu. Jadi
nanti kita bisa melakukan konseling ini dengan sangat smart mungkin ya. Tidak ada yang merasa tertekan atau bagaimana gitu. Baik. Sebelumnya kita akan menentukan kontrak waktu dulu ya Mbak Farah. Jadi untuk pertemuan kita kan tentunya tidak bisa dilakukan atau diselesaikan dalam satu kali pertemuan kali ini saja. Jadi masih memerlukan 2 kali pertemuan, 3 kali atau 4 kali bahkan lebih. Jadi kira-kira Mbak Farah ingin melakukan proses konseling ini dalam 1 minggu 1 kali, 2 minggu 1 kali atau bagaimana? Kalau misalnya 1 minggu 1 kali aja gitu. Boleh 1 minggu 1 kali ya, berarti kita sepakati. Selanjutnya untuk waktunya ini Mbak Farah, kira-kira Mbak Farah kalau dari waktu 30 menit sampai 45 menit itu yang mana yang kira-kira sat di hati Mbak Farah? Kalau itu mungkin 30 menit aja Bu ya, cukup. 30 menit ya. Oke, baik. Kalau begitu, lalu untuk harinya nih Mbak Farah, apakah kita tetapkan, ini kan hari Sabtu ya, kita tetapkan tetap hari Sabtu, selalu hari Sabtu, atau mungkin bisa menyesuaikan nanti harinya? Kalau untuk harinya mungkin bisa menyesuaikan saja Bu ya, takutnya kan kalau misalnya kita tetapkan di hari Sabtu, nah mungkin nanti saya tiba-tiba ada acara mendadak, Iya. ibu juga ada acara mendadak, kan kita juga nggak tahu gitu ya. Iya, Jadi mungkin bisa dijanjiin lagi atau fleksibel saja. Oke, baik. Jadi menyesuaikan saja Iya, ya betul. harinya. Oke, baik. Jadi kesimpulannya kesepakatan kita dilaksanakan proses konseling ini 1 minggu 1 kali dalam waktu 30 menit ya Mbak Farah setiap pertemuannya. Lalu harinya kita bisa menyesuaikan gitu. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke tahap inti dari proses konseling. Di sini Mbak Farah, Ibu persilahkan untuk menceritakan permasalahan Mbak Farah secara detail dan terbuka ya Mbak Farah. Silahkan. Baik, jadi saya ini kan sudah kuliah Bu ya, saya lagi kuliah gitu kan, sudah semesternya juga semester 5. Semester 5 ya. Nah itu kan benar-benar semester yang rawan gitu loh Bu. Jadi kalau mau mundur juga eman, mau maju juga ya masih berat gitu loh kan. Nah tapi saya itu punya ini loh Bu, punya kebiasaan yang kurang baik sih kalau menurut saya. Nah jadi itu saya tuh kayak kecanduan main sosmed gitu loh, main sosial media. Jadi sering buka Instagram, buka TikTok, terus kadang-kadang juga YouTubean. Nah itu tuh nggak teratur kayak gitu loh Bu. Jadi kayak misal bangun tidur terus udah pegang HP, yang pertama dicek itu kan HP gitu kan, terus yang pertama pasti dibuka WhatsApp, terus kalau nggak ada WhatsApp ya sudah, nanti next yang lain. Terus IG, kalau udah buka IG scroll terus sampai nggak kerasa kalau sudah mau waktu jam kuliah kayak gitu kan. Jadi kayak akhirnya itu keteteran gitu loh Bu, dan nggak bisa mengatur dengan baik waktu saya dari bangun tidur, kemudian persiapan kuliah dan membereskan rumah dan lain-lain itu berantakan karena kecanduan main sosmed itu. Oke, baik. Mbak Farah ini kuliahnya apa Mbak? Siang atau malam? Pagi sih. Pagi. Oke, baik. Pagi. Oke, baik. Jadi itu tadi kesimpulan dari permasalahannya Mbak Farah ini. Mbak Farah mengalami kecanduan bermain sosmed ya Mbak Farah, sehingga Mbak Farah untuk kegiatan yang lainnya ini jadi keteteran gitu, kayak nggak terselesaikan gitu ya Mbak? Iya Bu, benar sekali. Oke, baik. Kalau begitu kira-kira nih Mbak Farah, apa yang Mbak Farah inginkan gitu dalam masalah ini? Saya sih ingin bisa nggak terlalu over ya Bu ya main sosmed. Jadi ya sesuai dengan porsinya lah, waktunya buka WA ya buka WA secukupnya saja, terus waktunya buka Instagram ya butuhnya apa kita cari di Instagram ya sudah, kalau sudah ya sudah ditutup. Main TikTok pun juga seperti itu dan YouTube pun juga seperti itu kayak gitu. Jadi ya biar pengen bisa benar-benar mengatur waktu itu benar-benar pas gitu loh, sesuai yang kita butuhkan. Oke, baik. Jadi keinginan Mbak Farah ini ingin bisa mengatur waktu dalam bermain sosmed ya secukupnya. Oke. Lalu apakah Mbak Farah sebelumnya pernah melakukan sesuatu untuk mencapai keinginannya Mbak Farah tadi? Kalau itu sih mungkin saya tuh pernah berusaha untuk menghapus salah satu sosmed saya supaya saya tidak terlalu, kan kadang-kadang itu saya kalau sudah
main IG ya IG terus kayak gitu. Kalau kadang sudah buka YouTube ya YouTube terus. Nah itu tuh saya pernah hapus IG saya, Instagram saya itu saya uninstall, bahkan TikTok pun juga pernah saya uninstall Bu, supaya saya lebih fokus aja gitu loh, fokus ke tugas, fokus ke main HP pun ya seperlunya saja seperti itu kan. Nah itu pun saya kayak ngerasa aduh kok sepi banget gitu loh, jadi nggak lama, mungkin 2 minggu atau 3 minggu lah itu masih bisa bertahan. Selebihnya ya sudah saya install satu-satu lagi, Instagram saya install, tapi karena saya sebelumnya kan sudah terbiasa Bu ya nggak buka IG selama 3 minggu tadi. Nah apa namanya, saya itu jadi lebih ini sih, waktu itu jadi lebih, kalau buka IG itu udah nggak selama yang awal, yang dulu masih kecanduan itu masih apa namanya, nggak terlalu sering gitu loh gitu. Oke. Kira-kira itu apakah efektif atau mungkin sampai dalam jangka waktu berapa lama Mbak Farah bisa seperti itu? Itu sih nggak lama Bu ya, dan saya rasa sih nggak efektif karena kan apa ya, sosial media itu juga sekarang itu jadi kebutuhan tuh loh bagi orang-orang gitu kan, bagi banyak orang itu sekarang jadi kebutuhan, semua informasi itu ada di Instagram, ada di YouTube, ada bahkan di TikTok pun ada informasi edukasi juga kan Bu. Nah itu yang membuat saya kayak kok rasa sepi, jadi itu tadi cuma bertahan 2 minggu atau 3 minggu lah Bu. Nah selebihnya sudah saya ya masih main, tetap main. Oke, baik. Berarti masih kurang efektif ya Mbak Farah Iya, yang sebelumnya. Jadi sebenarnya main sosmed itu ada manfaatnya dan ada buruknya ya. Manfaatnya itu tadi kayak sumber informasi kita saat ini ya, kita nggak perlu keluar kemanapun, jadi sudah tahu apa-apa yang ada di dunia luar gitu dari sosmed. Kalau untuk keburukannya dari sosmed ini, kira-kira apa ya Mbak Farah, itu kayak sampai kecanduan, maksudnya pengen scroll terus itu lihat apa? Kadang-kadang sih karena saya suka masak-masak, nah itu saya cari info kayak bikin resep-resep atau apa gitu kan. Kalau enggak saya cari video-video lucu tentang hewan, mungkin kan saya juga suka hewan tuh ya enggak seberapa suka sama ya suka aja kalau lihat hewan. Nah ya lihat video hewan-hewan yang lucu kayak gitu sih. Nah itu pun kadang-kadang kalau sudah nyaman tuh kan Bu, kan nggak HP kan mesti pakai sambil rebahan atau sambil duduk bersender gitu kan, jadi sampai nggak lihat jam nggak gitu loh ya, sampai lama nggak kerasa loh sudah sore aja, kadang-kadang kayak gitu nggak kerasa. Kesenangan ya, maksudnya udah suka sama konten-konten yang lewat gitu, jadi iya, keterusan. betul Bu. Oke, baik. Tapi menurut Mbak Farah nih, apakah sosmed itu lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak kurangnya atau buruknya untuk Mbak Farah efeknya? Kalau yang saya rasakan sih ya mungkin saat ini tuh karena saya sudah terlalu kecanduan, nah itu jadi ya buruknya Bu, efeknya jadi buruk. Sebenarnya kan bagus, tapi kalau saya kan karena terlalu sering membuka sosial media jadi ya efeknya jadi buruk, dan itu pun kadang-kadang sampai saya juga jadi malas untuk mengerjakan tugas kayak itu, jadi tugas-tugas saya itu jadi keteteran juga kayak gitu loh, dan pekerjaan rumah pun juga jadi terbengkalai. Ya benar sekali Mbak Farah. Tapi sekarang kan ini pastinya semua perkuliahan itu daring ya. Iya betul. Jadi kayak video WhatsApp, Meet atau mungkin YouTube ya, biar bisa lihat live seperti seminar-seminar gitu ya. Iya jadi, betul. Ya masih ada manfaatnya ya. Iya ada manfaatnya. Cuman yang saya rasakan ini ya mungkin karena saya terlalu kecanduan, nah itu jadi buruknya yang saya rasakan kayak gitu. Oke, baik. Jadi apakah mungkin ada aplikasi yang nggak bermanfaat sama sekali gitu untuk keseharian Mbak Farah atau untuk perkuliahan Mbak Farah? Enggak ada sih. Saya kalau kuliah kan cuma ada aplikasi Google Meeting itu sama Zoom Meeting itu aja sih. Oh, selain itu enggak ya? Enggak Mungkin ada. WhatsApp cuma buat kayak informasi. Iya, WhatsApp gitu. Oke, baik. Lalu nih Mbak Farah, kira-kira Mbak Farah ada rencana apa atau ide apa untuk kedepannya untuk Mbak Farah ini bisa lepas dari kecanduan bermain sosmed? Mungkin yang pertama saya akan ngelakuin lagi hal yang tadi sudah saya lakukan itu kayak menginstal gitu. menghapus satu persatu
Akan tetapi kalau saya merasa kesepian, saya akan download, tapi lebih saya batasi, dan saya akan minta bantuan orang tua saya mungkin ya untuk mengingatkan supaya saya itu tidak terlalu sering bermain HP, dan mungkin saya juga akan mencari kesibukan yang lain selain saya mengerjakan tugas. Tadi kan juga termasuk kesibukan saya. Nah, kalau nggak ada tugas mungkin saya bisa minta orang tua saya untuk menyuruh saya apa gitu loh, jadi biar saya terlepas dari HP kayak gitu. Jadi ya ini lebih biar waktu Mbak Farah ini tidak selalu dengan HP. Iya gitu betul, ya. betul. Oke, karena HP isinya sosmed semua. Benar sekali. Oke. Apakah menurut Mbak Farah itu efektif? Mungkin bisa saya coba ya, supaya saya tahu apakah ini efektif atau tidak, dan saya sih berharap ini efektif karena saya juga minta bantuan kepada orang tua saya. Nah, kalau saya tidak nurut, nah mungkin itu kan beda lagi jadinya. Gitu. Jadi ini butuh kontribusi dari orang tua betul, ya. betul, Bu. Oke, baik. Jadi kesimpulannya ini planningnya Mbak Farah ke depannya ini Mbak Farah bisa menginstal aplikasi-aplikasi yang sekiranya tidak penting. Iya, Nanti kalau merasa kesepian atau pengen itu bisa download lagi, tapi dengan cara Mbak Farah tetap dipantau orang tua. Betul. Biar tidak terus-terusan gitu terlena sama sosmednya lagi. Terus bisa menanyakan pekerjaan-pekerjaan yang bisa Mbak Farah lakukan untuk kegiatan Mbak Farah yang lain gitu ya. Iya. Oke, baik Mbak Farah. Bagus sekali Mbak Farah di sini sudah menemukan yang bisa membuat Mbak Farah terlepas dari kecanduan sosmed. Jadi Mbak Farah nanti bisa Mbak Farah coba dan bisa Ibu tetap pantau ke depannya perkembangan Mbak Farah ini. Oke, lalu untuk menguatkan Mbak Farah ini agar bisa konsisten dan komitmen dengan planning Mbak Farah yang sudah Mbak Farah tentukan tadi, Ibu ada salah satu teknik konseling. Ibu mungkin akan menggunakan reinforcement, yaitu teknik penguatan. Nah, di sini Ibu akan menggunakan punishment Mbak atau hukuman untuk Mbak Farah ini ya. Jadi punishment itu dimana nanti kalau Mbak Farah ini tidak bisa melaksanakan planningnya atau tidak melaksanakan planning yang Mbak Farah buat tadi, nanti akan diberikan punishment atau hukuman gitu, akan Mbak Farah jera lah ya istilahnya. Nah, punishmentnya ini Mbak Farah sendiri yang menentukan. Jadi sesuaikan dengan Mbak Farah, kira-kira nanti Mbak Farah jeranya kalau diapain gitu, kira-kira apa nih Mbak Farah? Kalau hukumannya mungkin karena kan kita bermain sosmed, kita menggunakan sosmed kan perlu kuota internet atau jaringan internet ya. Mungkin selama ini tuh jaringan internet tuh atau kuota internet tuh saya selalu diberikan kayak gitu. Setiap bulan saya selalu diberikan. Mungkin saya bisa bilang ke orang tua saya kalau tidak usah diberikan kuota internet saja, supaya saya juga jerah, dan kalau nggak ada kuota internet kan saya nggak bisa apa-apa kayak gitu loh. Jadi seperti itu sih. Lalu untuk kuliahnya gimana Mbak kalau nggak ada pakai datanya? Kalau kuliah mungkin nanti saya bisa minta hotspot saja ke orang tua, atau minta kayak ya sambungan internet gitu loh, dari entah itu dari orang tua saya atau dari adik saya mungkin bisa kan, jadi nggak situ saja. Kalau sudah kuliah bisa dimatikan lagi, jadi saya enggak gitu. HP kayak gitu. Iya, berarti punishmentnya ini untuk Mbak Farah tidak diberikan kuota. Iya. Oke, menurut Mbak Farah apakah ini bisa membuat Mbak Farah jerah? Insya Allah bisa sih, karena saya juga gak bisa hidup sih sebenarnya sama kuota internet kayak gitu loh. Jadi kalau misal saya melenceng atau saya tidak melakukan kerjaan tadi, mungkin saya akan jerah kalau saya mendapat hukuman tersebut. Oke, baik, bagus sekali Mbak Farah. Mungkin nanti Mbak Farah bisa memberikan kontak orang tuanya Mbak Farah ya, biar Ibu bisa mengkomunikasikan soal ini. Siap. Oke, baik. Kalau begitu Mbak Farah di sini sudah menemukan penyelesaian masalah dari permasalahan Mbak Farah sendiri begitu. Lalu sudah menentukan punishment yang tepat untuk Mbak Farah ya. Mungkin pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Lalu untuk pertemuan selanjutnya kita bisa bicarakan lagi bagaimana perkembangan Mbak Farah. Kalau memang diperlukan pertemuan lagi kita akan lakukan. Dan apabila tidak dan Mbak Farah sudah bisa konsisten dengan tujuannya Mbak Farah ini, mungkin tidak perlu dilakukan, tidak apa-apa. Tapi Ibu tetap memantau Mbak Farah ya.
Baik, Bu. Berarti nanti kalau apabila ada mungkin ada apa ini ada masalah waktu saya melakukan rencana saya, mungkin saya bisa konsultasi lagi Ya, gitu ya. bisa sementara. Saya menghubungi Ibu kembali. Ya, Kalau begitu mungkin saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena Ibu sudah membantu saya dengan ikhlas, membantu saya dengan senang hati, karena saya juga merasa terbantu sekali karena akhirnya sudah bisa menemukan jawaban dari masalah yang saya hadapi seperti itu. ya Mbak Farah. Kalau begitu saya izin pamit dulu Bu ya. Ya Mbak Farah. Saya permisi Bu. Assalamualaikum. Hati-hati, waalaikumsalam.